Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca sebuah buku biografi dari Bapak Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro dalam sebuah kisah sepanjang jalan kenangan bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah pada jilid 5 atau pada bab 5 dengan judul Dari Bandung ke Delft. Sejak masih SMP saya sudah bercita-cita ingin menjadi insinyur. Waktu itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan insinyur hanya Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah lulus SMA tahun 1953, saya berniat masuk ke Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung jurusan kimia. Saya tertarik pada jurusan ini karena angka-angka saya selalu bagus. Baik waktu SMP maupun SMA. Saya selalu memperoleh angka 9 atau bahkan 10 untuk berbagai mata pelajaran. Saya naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta untuk kemudian ke Bandung bersama Sidarta, SP, Suryadi, teman saya di SMP dan SMA. Sampai Jakarta dia meyakinkan saya untuk pindah dari jurusan kimia yang saya inginkan ke jurusan mesin. Mesin lebih luas dan lebih terlihat hasilnya, tugasnya. Ketika dia melihat pertahanan saya lemah, dia ajak saya ke Laan Holo atau Jalan Sabang sekarang. Di pojok jalan itu ada toko es krim dan saya ditraktir. Zaman dulu es krim hanya ada di Yang Rardi, Surabaya dan Laan Holo di Jalan Sabang itu. Menjawab ajakan Sudarta, saya katakan kepadanya, oke, besok saya masuk jurusan mesin bersamamu. Ironisnya setelah 2 tahun bersama kuliah di jurusan mesin, pada suatu hari dia tiba-tiba berkata, saya pindah ke Jakarta dan akan mengambil jurusan hukum. Ia mengambil jalan seperti bapaknya yang memang pengacara terkenal di Surabaya. Waktu itu tidak ada tes masuk di perguruan tinggi, karenanya saya langsung diterima. Malahan disediakan beasiswa, itu pun tanpa tes. Cukup mendaftar dan saya mendapat beasiswa sebesar Rp250 per bulan. Setelah saya diterima menjadi mahasiswa, ayah mengantar ke Bandung. Ayah sudah membuat persiapan lebih dahulu dengan mencarikan saya rumah tempat kos. Setiba di Bandung, kami langsung ke rumah kos di Jalan Dago nomor 106, sangat dekat dengan universitas. Ternyata rumah kos itu terletak di perumahan dinas Auri dan dihuni oleh keluarga Budiarjo, perwira tinggi Angkatan Udara. Budiarjo yang kami panggil Pak Bud sedang bertugas di Cekoslowakia dan istri beliau Yusri yang menunggu di rumah. Di kemudian hari Pak Bud yang sudah berpangkat Laksamana Madya menjabat Menteri Penerbangan RI. Ketika saya menjadi Mendikbud, Pak Bud mendapatkan penghargaan bintang kebudayaan dari pemerintah. Waktu itu Pak Bud sedang dirawat di rumah sakit. Saya mewakili pemerintah mengunjungi Pak Bud dan menyematkan bintang tersebut. Dulu di rumah Pak Bud di Bandung, mahasiswa yang kos berjumlah 9 orang. Saya menempati satu kamar garasi dengan seorang mahasiswa jurusan matematika. Ayah juga menitipkan uang kepada saya untuk membeli sepeda. Sungguh sebuah surprise. Bagaimana ayah tidak saja mempersiapkan tempat padepokan, tetapi juga menyediakan biaya untuk membeli sepeda. Saya hanya beberapa hari saja di Bandung karena harus segera pulang ke Surabaya untuk bergabung dengan tim hoki kontingen PON Jawa Timur yang akan menuju Medan. Tempat diselenggarakan PON 3. Ini partisipasi saya di PON yang kedua kalinya. Pertama pada tahun 1950 juga dalam tim hoki kontingen Jawa Timur. Meskipun menjadi cadangan, saya merasa bangga bisa ikut terlibat dalam PON.
Sebab pada tahun 1950 umur saya baru 16 tahun, kelas 3 SMP. Dan tahun 1953 baru lulus SMA di usia 19 tahun. Biasanya seorang siswa lulus umur 18 tahun, tetapi saya kehilangan 1 tahun pada masa pindahan dari Madura ke Jember dan Malang untuk selanjutnya menetap di Surabaya. Karena bergabung dengan kontingen Jawa Timur dalam PON 3 di Medan, saya tidak bisa mengikuti perpeloncoan yang pada masa itu merupakan tahapan ritual yang didambakan oleh para mahasiswa baru. Saya baru bisa ikut peloncoan tahun berikutnya, yaitu tahun 1954. Teman seangkatan saya di jurusan mesin antara lain Insinyur Purnomo Sidi Hadi Syaroso, kemudian menjadi Menteri PU dalam Kabinet Pembangunan, dan Harso Kusumo yang juga teman satu pondokan dari jurusan lain, misalnya Profesor Dr. Insinyur Wiratman Wasadinata, mahasiswa teknik sipil. Untuk menambahkan uang saku semasa kuliah, saya membantu menggambar tugas gambar para senior. Dengan uang saku itu, ternyata saya juga bisa membayar ongkos Dharma Wisata ke Pulau Bali pada tahun 1954. Dengan bus bersama sekitar 30 mahasiswa dan beberapa dosen berkebangsaan Belanda. Di Bali, kami menginap di desa dekat kota Denpasar. Pada masa itu, Bali belum dikenal sebagai pulau wisata, sehingga fasilitas yang disediakan pun sangat kurang. Bali dulu sangat berlainan dengan Bali sekarang. Saya ingat di tempat kami menginap tidak ada toilet. Kami harus masuk kebun singkong untuk membuang hajat. Juga banyak sekali anjing dan babi yang berkeliaran. Saya beruntung karena rombongan kami diterima oleh Nyi Polok, istri pelukis Belgia yang masyhur Le Menier di Pantai Sanur. Pada tahun 1954 itu, untuk pertama kalinya saya melihat tari kecak dan tari barong yang sangat mengesankan. Adegan menusuk diri dengan keris sangat menakutkan, dan dosen Belanda yang ikut menonton ada yang langsung jatuh pingsan. Tahun ajaran kedua pada tahun 1954 saya mendaftar menjadi anggota Persatuan Mahasiswa Bandung atau PMB dan ikut masa perpeloncoan. Saya memilih perkumpulan PMB yang terkenal pada masa itu. B.J. Habibie juga memilih organisasi yang sama. Banyak mahasiswa tingkat 2 yang heran melihat saya karena selama kuliah kami tetap memakai atribut-atribut pelonco. Mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa ada mahasiswa yang sudah kuliah di tahun ajaran kedua masih mengikuti perpeloncoan? Dalam perpeloncoan di PMB, saya ditempatkan di regu 2. Kepala regu adalah jenderal dan wakil kepala regu adalah jenderal. Di dalam regu ini ikut B.J. Habibie yang baru saja masuk Fakultas Teknik. Nama pelonco saya Prof. Ngisor, sedangkan nama pelonco B.J. Habibie adalah Bangsat. Di masa peloncoan inilah B.J. Habibie dan saya saling kenal meskipun berlainan tahun ajaran. Saya mahasiswa tingkat 2, dia tingkat 1. Selepas mengikuti perpeloncoan, walaupun kuliah dalam satu kampus, saya dan B.J. Habibie jarang bertemu. Selesai masa perpeloncoan, datanglah masa ujian. Saya mendaftar semua mata kuliah yang harus diuji untuk P1 Propedo 1, yaitu 11 mata kuliah. Memang tidak mudah belajar menghadapi ujian yang banyak itu, apalagi baru mengikuti perpeloncoan. Kami biasanya membentuk kelompok-kelompok studi. Salah satu kelompok studi tersebut belajar Fulton Theory atau ilmu salah yang diajarkan oleh Prof. Sumantri. Waktu pengumuman keluar, ternyata Sugandi yang memberi bimbingan kepada kami tidak lulus, sedangkan yang lain lulus. Pada pengumuman pertama tentang siapa saja mahasiswa yang lulus, nomor saya tercantum di papan pengumuman. Mahasiswa lain belum heboh saat itu, tetapi ketika 5 kali berturut-turut nomor saya, yaitu 3.771 tercantum dan dinyatakan lulus, maka mahasiswa pun menjadi bertanya-tanya, dan ketika sudah mencantum
8 kali atau lulus berturut-turut dalam 8 mata kuliah, nomor saya di papan pengumuman itu ternyata dicoret-coret. Saya memang dinyatakan lulus untuk semua mata kuliah dari ujian yang saya ikuti, dan hal itu sungguh melegakan hati. Sebadan sebagai hasil kerja keras selama 9 bulan. Saya dengar bahwa jarang sekali seorang mahasiswa bisa menyelesaikan P1-nya di dalam 9 bulan. Jumlah dosen di Fakultas Teknis waktu itu sangat kurang, bahkan sering terjadi beberapa kuliah ditiadakan karena tidak ada dosen. Ketika suatu waktu B.J. Habibie mengatakan pada saya bahwa ia akan ke luar negeri belajar di Jerman, saya pun tertarik. Saya juga mulai mencari beasiswa di Jakarta. Ternyata Bank Industri Negara atau BIN memberikan beasiswa ke luar negeri untuk jurusan perkapalan dan penerbangan. Bung Karno dalam berbagai pidatonya mengatakan bahwa Indonesia negara kepulauan dan memerlukan industri penerbangan, perkapalan, dan transportasi. Karenanya negara kita perlu mempersiapkan insinyur di bidang itu. Saya mengajukan lamaran ke BIN untuk mendapatkan beasiswa. Saya dites oleh kepala personalia Mr. Hadi dan dinyatakan lulus. Selanjutnya saya ditetapkan berangkat September 1955 menuju Belanda untuk belajar di Teknis Hogeschool atau TH Delft. Demikian tadi salah satu kisah dengan judul dari Bandung ke Delft dalam buku biografi Sepanjang Jalan Kenangan, bekerja dengan 3 tokoh besar bangsa, karya Bapak Wardiman Joyonegoro. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1993. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti, maju bersama literasi Indonesia.